Ya, yang paling pastinya itu ketika kita ada kurang tiket, Mas. Dari teman-teman bonek mengusahakan, Mas. Luar biasa sekali. Kita terharu di situ. Bahkan apa ya istilahnya itu? Yang tidak kita duga. Kita di sini bingung tiket. Tapi di sana tenang, kita bantu dari sini. Penantian supporter Persis Solo selama 2 tahun akhirnya terbayarkan. Mereka bisa kembali berteriak lantang memberi dukungan langsung di stadion. Itu terjadi dalam laga Persebaya Surabaya melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu 22 Mei 2022. Tak hanya soal memberi dukungan, laga tersebut sekaligus untuk mempererat persaudaraan antar supporter kedua kesebelasan. Kedatangan supporter Persis Solo ke sana tak sia-sia. Klub kebanggaan mereka berhasil meraih hasil positif. Skuad asuhan Jackson F. Tiago berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Pencapaian itu sekaligus memberikan trofi pertama bagi Persis Solo. Nah, seperti apa perasaan supporter atas pencapaian itu? Dan apa saja harapan supporter bagi skuad saat ini? Ya, selamat datang untuk Mas Isna, Ya, Wasekjen DPP Pasopati. siap. Selamat sore, Mas. Ya, apa kabar Mas Isna? Alhamdulillah, Mas. Baik. Ya, ini wajahnya agak senyum-senyum ini setelah 2 tahun nggak tribun, katanya sudah terpuaskan ini. Gimana Mas, setelah 2 tahun kemudian kemarin itu melihat supporter boleh kembali ke stadion itu Mas? Yang pertama ya sangat senang sekali, Mas. Ibaratnya itu 2 tahun di musim kering tiba-tiba ada secerah harapan kita bisa mentribun lagi, bertemu teman-teman yang lain. Dan kemarin alhamdulillah kesempatan perdana tribun kita tuh bersama saudara kita dari Bonek Surabaya yang kita tunggu-tunggu dari Liga 2. Dan alhamdulillah berkat doanya teman-teman Bonek seperti yang disampaikan Mas Gibran kemarin, Persis Solo Liga 1 tahun ini ya terwujud alhamdulillah. Itu mungkin kalau untuk sebelum berangkat kemarin itu apakah ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh supporter khususnya DPP Pasopati itu Mas? Kalau persiapan memang haruslah ada, Mas, karena kan ini sebuah event besar. Kemudian kita juga harus mengkoordinir anggota kita yang bisa dibilang tidak sedikit. Jadi ada beberapa korwil dan dubes yang harus tercover semuanya. Jadi persiapan otomatis seperti rutinitas kita setiap hari ketika melakukan away, ada one tour, itu dari menteri-menteri itu sudah koordinasi, presiden, wapres, sekjen, dan kabinet itu koordinasi apa-apa yang harus disiapkan, baik tim medianya itu sudah disiapkan semuanya. Dan bahkan kemarin sempat menyiapkan beberapa chance khusus ya Mas ya untuk yang dibawakan di Mas ya. Ya, kalau untuk chance itu memang setiap kita away, kita tour itu sudah ada chance-nya ya, tidak berbeda dengan di mana. Dan Cangpo atau dirijen itu akan menyanyikan lagu-lagu yang bisa sesuai dengan kondisi tim, ya kan. Yang intinya keseluruhan itu memberikan semangat tim. Ya karena kan kita tujuannya menyemangati tim. Ya, dan kita tidak pernah ada nyanyian yang rasis ataupun merendahkan mental tim, ataupun kalau ibaratnya ya nyanyian yang mengundang sesuatu yang tidak baik. Kemudian Mas kemarin kan sudah sampai ke Surabaya, kemudian respon dari Bonek sendiri atau supporter Surabaya seperti apa Mas dengan kedatangan Pasopati dan supporter Solo sendiri? Ya, kalau untuk teman-teman Surabaya terima kasih sekali ya. Jadi kemarin dibantu baik komunikasi dengan manajemen, kemudian kita keluar juga datang ke sana, disambut di luar tol, dan kita selalu koordinasi dengan teman-teman Surabaya. Dan itu sudah 1 minggu sebelumnya kalau tidak salah kita sudah ke Surabaya, ya kula nuwun silaturahmi dengan teman-teman yang lama ya, dalam kurun waktu 2 tahun kita tidak berjumpa lah. Ya mungkin kalau lewat WA, lewat chat itu oke lah sehat, tapi kan untuk bertemu langsung satu tribun itu kan baru kemarin, dan alhamdulillah sekali.
kemarin sempat kejebak macet nggak mas? Kan beberapa di medsos juga ada foto-foto kondisi di Stadion Bung Tomo itu kan macet panjang, itu kemarin sempat terjebak nggak teman-teman itu kemarin? Ya kalau masalah terjebak dan tidak kan sudah dikondisikan teman-teman bonek, ya kan. Kita nggak mungkin ada warga Surabaya ke sana terus kita juga harus ngikuti arus seperti itu. Jadi tidak serta merta kita terus bisa langsung, tetap harus melalui proses, dan kita juga setelah keluar dari tol itu tidak langsung ke stadionnya, tapi kita istirahat dulu, bertemu dengan teman-teman dulu. Oh, mas dengan 2 tahun tribun, kemudian dengan melihat langsung performa dari Persis Solo khususnya di era yang sekarang ini dengan komposisi yang baru kemarin, dengan formasi ini, komposisi ini melihatnya seperti apa mas dengan hasil yang kemarin 2-1 itu? Ya sangat memuaskan. Ya tetap kalau dilihat ya, karena kan pemain baru datang, kemudian paling berapa semingguan itu baru datang dan sudah memberikan sebuah kemenangan. Ya secara umum garis besar ya itu memuaskan buat kami ya. Jadi pertandingan pertama setelah pandemi, kemudian lawannya juga saudara kita juga bertemu, supporternya juga bertemu, pertandingan dengan Surabaya memperingati hari ulang tahun Surabaya ke-729 dan ada kemenangan. Ya, kalau kita kan supporter, kemenangan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mas dengan kan komposisi baru, kemudian kemarin juga striker veteran juga ya Samsul Arif kemudian menunjukkan kualitasnya. Sebenarnya untuk di lini serang sendiri itu seberapa optimis mas setelah peninggalan Beto juga yang di musim lalu juga mungkin bisa jadi kunci juga di lini depan pada musim lalu. Seberapa optimis dengan Samsul mas? Kalau optimis harus selalu optimis mas, karena kita menginginkan tim kita selalu menang. Ya. Dengan adanya Samsul Arif kemarin itu udah bisa membuktikan lah besok kedepannya Persisolo bisa bersaing dengan tim yang lain, dan yang pasti mental para pemain yang kemarin main itu luar biasa. Kita kan ketinggalan dulu itu mas, akhirnya bisa bangkit jadi memimpin 2-1. Iya kemarin juga sempat ketinggalan dengan golnya Januar Eka itu ya mas ya. Iya. Kaget juga itu juga cepat juga ya mas ya. Responnya juga langsung dengan Samsul dan kemudian ditutup dengan Samsul juga. Dan kemarin juga Coach Jackson juga mengatakan memang ini sebagai ujian mental juga mas untuk teman-teman itu juga, dan mereka mungkin bisa dikatakan lulus juga dengan di hadapan bonek yang begitu banyak dan kemudian harus tampil optimal mungkin. Betul mas, jadi kita juga melihat itu semangat para pemain-pemain itu luar biasa, meskipun ini laga ekspedisi, jadi bukan liga resmi. Kita bisa bayangkan nanti liga resmi, ya, teman-teman supporter juga kalau main di mana begitu luar biasanya, kemudian pemain juga semangat sekali lah. Kita bisa kan moga saja nanti tahun ini Persisolo sesuai harapan kita juara Liga 1. Berarti tetap optimis ya mas. Keinginan harapan itu tetap ada untuk iya kita sebagai supporter kembali lagi kita harus optimis, kita jangan pesimis. Tujuan kita dalam pertandingan itu kan menang, ya kan. Tapi kembali lagi usaha itu kan tergantung kembali lagi kita sebagai orang yang beragama kembali di atas. Dan juga tetap harus proses juga tetap harus dihargai juga ya mas. Berarti tidak boleh instan langsung. Tapi kalau melihat kemarin permainan Persis itu apakah sudah menunjukkan karakter yang diinginkan dari supporter sendiri itu mas, karakter permainannya? Ya, kalau karakter itu rata-rata tim Indonesia sama ya mas. Jadi main lewat sayap, seperti timnas juga. Jadi kemarin kalau saya pribadi mengamati itu ya memang yang babak pertama kan awalnya kita keserang Persisolo. Nah itu mungkin ya ini strateginya itu melihat dulu lawannya seperti apa. Habis itu pakai sisi mana yang dicoba dulu kan kemarin. Kalau ini mentok nanti diambil di sebelah kiri kanan kita seperti itu. Dan apalagi ada strikernya Samsul yang baru itu dia kan menjelajah dia kanan kiri kanan kemarin yang kita lihat seperti itu. Permainan secara umum bagus mas.
apalagi di kiri kanannya kemarin juga ditopang sama Iya. Kevin Gomez. Iya, Kevin Gomez juga kemarin juga Iya, mobilisasinya luar biasa. mungkin juga luar biasa juga ya Mas. Iya. Secara umum untuk sampai saat ini kita juga belum tahu nanti pemain siapa yang datang, itu sudah bagus. Tapi kalau melihat yang pemain baru sendiri, mungkin gimana Mas dari supporter sendiri? Kalau yang didatangkan sejauh ini dan lokal juga kan Mas untuk yang sekarang. Kalau kita supporter secara umum kan kita support tim ya Mas. Jadi terkait pemain yang datang itu pasti manajemen sudah memikirkan itu dan itu mungkin rekomendasi pelatih atau memang harus betul-betul tekniknya. Tadi pemain yang datang alhamdulillah saat ini kontribusinya bagus ya kan, seperti backnya itu Andri Ibu. Ketika Andri Ibu berhadapan dengan Andri Ibu itu serasa plong Mas, genah mental ya. Jadi, kemudian Samsul ketika dapat bola genah bisa melewati karena kan pergerakannya lincah, kita ada seperti itu. Kemudian samping Kevin itu luar biasa. Kemudian kalau siapa lagi kemarin Sutanto juga juga dimainkan juga dimainkan. Itu yang belum dimainkan Gavin kemarin. Gavin dan Taufik juga Ada Taufik. Nah, itu sudah bagus semua. Jadi ibaratnya bisa menggambarkan besok itu Persisolo seperti apa permainannya. Jadi seperti itu. Dan terkait dengan lini pertahanan pun kemarin juga tiktokannya Iya. Andri Ibu dan Fabiono mungkin Iya. juga cukup luar biasa ya Mas Iya. ya. Pada saat Fabiono menyerang kemudian Iya. Andri Ibu mengcovernya di belakang Iya, juga, betul, itu juga sangat betul. bagus juga. Dan kemudian untuk yang terkait dengan pemain muda nih Mas ini Mas ya. Kemarin kan juga beberapa di bawah Coach Jackson Ya, yang dan dimainkan Altaf Indi dan Hamzah Iya. Staluhu juga kan kemarin Iya, main juga. Staluhu itu. Nah, itu Luar gimana Mas? biasa itu. Staluhu itu kan saya kaget itu. Langsung dari asis tuh. Gol Iya, kedua kan Staluhu asisnya. itu luar biasa sekali. Jadi saya salut dengan Coach Jackson ini karena memberikan kesempatan bagi yang muda. Iya. Jadi kan ada ibaratnya apa ya, persaingan lah antara yang mungkin yang tua-tua yang muda, tapi persaingan yang positif Yang untuk positif. menunjukkan yang terbaik itu bagus. Jadi yang muda merasa wah aku di nomor 2 tidak seperti itu akhirnya. Jadi ada kesempatan memberikan kontribusi, akhirnya kita sebagai supporter ya kan tidak memandang ini muda ini tua, semua pemainnya bagus-bagus. Kan tunjukkan kemarin kan Iya. langsung gol kedua. Ngosae loh Mas, ngeri ya. Selalu Luar biasa. Kemarin juga sempat ada juga kondisi di mana dia harus melawan 4 pemain itu kan dia bisa. Betul. Samsul, Hamzah kemarin Top gitu. Kemarin juga Altaf juga lumayan juga ya Mas, Iya. sampai berani turun ke belakang membantu Eki juga pada Iya, waktu betul. menit akhir juga. Betul. Nah ini yang kalau yang senior Eki itu luar biasa nafasnya tuh naik turun. Tapi kalau di angka tadi yang mengcover ketika Eki di depan, kan tahu lah posisinya. Nanti kalau ditinggal semua itu belakang kosong. Iya. Meskipun di belakang masih ada Andri Ibu sama Fabiano. Tapi berarti dengan potensi pemain muda yang disodorkan Coach Jackson kemarin mungkin Persis Pasopati atau supporter Solo pun mungkin bisa tersenyum untuk melihat untuk saat itu sebenarnya kan baru pertandingan pertama Mas. Iya. Ya kan. Tapi setidaknya gambaran tim itu sudah kelihatan. Ya, jadi besok ketika Liga 1 ataupun besok yang terbaru, insya Allah presiden ya. Jadi ada gambarannya ya, kita ibaratnya sudah ya bukan sombong ya Mas, tapi tim ini perlu diperhitungkan dari perhitungan yang lain meskipun kita debutan di Liga 1 ini. Kemarin juga Coach Jackson juga sempat mengatakan tim ini setidaknya cukup kompetitif untuk Liga 1 ke depan dengan komposisi yang mungkin sekarang ini. Iya. Dan kejutan mungkin pemain asing ke depan. Ya ini kita tunggu nih. Pemain asingnya masih mungkin dirahasiakan sedikit-sedikit gitu ya. Itu wilayah manajemen Mas. Iya. Kita sebagai supporter mendukung penuh apapun keputusan manajemen. Ya kita seandainya ada yang kurang ya itu kita nanti sampaikan dengan pihak manajemen. Apalagi kita dengan manajemen komunikatif sekali ya. Sering kita cacetan. Jadi tidak ada jarak lah antara supporter dengan manajemen. Dan manajemen itu kan kita terbuka lebar-lebar untuk supporter. Sekarang malah ada ruangnya itu di Persistur. Di Persistur Ya, ya. jadi terakhir sebelum kita ke Surabaya kan itu sempat diundang manajemen itu. Ya, jadi ya banyak ya disampaikan di situ seperti pendistribusian tiket dan nanti insya Allah sebelum liga dimulai itu pihak manajemen mengundang kita juga lagi. Jadi ada komunikasi lagi bagaimana besok ke depan kita.
karena kan otomatis Liga 1 ya kan. Nanti menyampaikan, kemarin sudah disampaikan tur yang paling jauh sepertinya di Kalimantan ada Kalimantan. Sumatera kan tidak ada, Papua nggak ada, insya Allah Kalimantan kan sampai seperti itu. Jadi kemarin sudah manajemen sudah menyiapkan, nanti ada pertemuan, bagaimananya nanti disampaikan saat pertemuan. Oh gitu. Jadi memang untuk persiapan ke sana Iya, manajemen terbuka sekali masalah sana. Yang penting saling support. Oh iya, Mas, ya. betul. Ya Mas, untuk yang kemarin itu mungkin dari supporter sendiri melihatnya sisi mana yang kemudian perlu ditingkatkan lagi itu Mas untuk kedepannya? Ya sisi mana Mas? Sisi tengah. Sisi tengah ya Mas. Tengah. Ini kan ya mungkin karena kan pemain kan kita nggak tahu juga ya Mas. Mungkin kadang pas fight-nya, pas moodnya, kadang pemain seperti pemain internasional aja kadang baik, kadang tidak ya kan, tergantung. Jadi kalau masalah itu sisi tengah sebenarnya, tapi ya kembali lagi ke pandangan pelatih. Pelatih lebih tahu yang terbaik untuk tim itu. Karena kan semua tim racikan di kemarin itu pelatih yang lebih tahu. Siapa yang diturunkan juga pelatih. Kita kan sebagai penonton menonton sajian yang luar biasa, hiburan, dan alhamdulillah bonusnya kemenangan. Kemarin juga kreativitasnya mungkin kalau dibandingkan musim lalu mungkin bisa lebih baik ya Mas. Oh iya. Dengan adanya Bagaskara kemudian berhasil dipertahankan juga di lini tengah itu. Iya. Dan kemungkinan juga ada Firmansyah juga yang kemarin juga top passes juga ya di Liga 2. Bahkan kemarin Bagaskara berani adep-adepan di sono wani gaprak lah. Jadi tidak ragu-ragu dan tidak takut benturan gitu. Ya, kami harapkan pemain Persisolo seperti itu. Jadi istilahnya betul-betul fight. Jadi tidak ada yang takut atau apa. Jangan merasa sendiri karena di belakang pemain itu ada ribuan supporter. Ada Pak Sopati ribuan di sana. Yang penting kalau istilahnya itu harus main getih Mas. Main getih. Getih gitu ya Mas ya. Dan dari kemarin pun juga Coach Jackson juga mengakui juga kalau kreativitas di lini tengah memang perlu ditingkatkan untuk kedepannya juga memang seperti itu. Dan Coach Jackson kemarin juga menyoroti juga terkait pertahanan juga. Kalau yang di pas 15 menit terakhir itu juga agak lengah itu kemarin juga diakui juga oleh Coach Jackson kemarin. Ya tapi alhamdulillah 15 menit terakhir kita memasukkan. Iya. 81-82 gitu. Jadi memang secara umum tim ini tidak persis saat ini aja nih. Jadi kemarin juga lini tengah Persisolo agak kepala nih. Iya, betul. Ya, mungkin kurang serk aja. Nanti ditunggu kejutan-kejutan dari pelatih dan manajemen. Welcome-nya ditunggu. Nanti kalau di welcome-nya di Mas Kaisang Instagram Mas, welcome kapan Mas itu? Kita nggak ngejar-ngejar. Biarlah mereka. Karena kan wong yang duya ya malah griseni Mas. Iya, Mas. Biarlah mengalir. Apalagi kan ini juga masih cukup panjang liga, dan kita juga supporter juga kita kembali ke mempersiapkan diri kita dulu. Kalau manajemen pemain urusannya manajemen Mas. Kita memperbaiki kelemahan-kelemahan atau evaluasi dari tur kemarin aja. Kita kan lebih ke rumah kita saja. Kalau yang tim itu kita terima jadi. Ya meskipun memang ada beberapa teman-teman yang mengkritik itu wajar, suatu wajar. Seperti itu. Tapi kok dari supporter sendiri itu apa ada harapan khusus nggak Mas? Mungkin terkait dengan pemain yang diharapkan bisa didatangkan manajemen itu Mas? Ya kalau harapan khususnya kita harapkan tuh pemain yang datang itu yang sesuai kebutuhan tim saja Mas. Jadi ngapunten, kita tidak perlu pemain yang bintang yang tenar sekali. Yang penting dia mau main getih, membawa tim Persisolo menuju juara Liga 1. Nah, jadi siapapun pemainnya kita terima, karena pasti pelatih dan manajemen sudah melihat. Mau didatangkan pemain yang punya nama besar, monggo. Yang baru muncul, monggo. Ataupun yang junior, monggo. Nah, karena harapan kita menang, guys. Iya. Bahkan beberapa waktu lalu juga dikaitkan dengan Marco Simi, kemudian Aaron Evan juga kan juga ada yang itu rumor. Rumor dan semacam itu. Tidak apa-apa, itu mau dikaitkan dengan siapa? Bahkan kemarin pemain luar negeri ada itu yang di Texas beram itu siapa? Yang Gerard Artigas itu Mas. Iya itu luar negeri. Tidak apa-apa, namanya juga rumor. Yang penting kan kita dari akunnya official Persis
welcome-nya itu. Kalau rumor ya kita alhamdulillah, kalau jadi, kalau nggak jadi yang nomornya rumor. Tiba-tiba ini siapa tahu ternyata Samsul Melid yang merapat. Padahal kan rumornya bukan ke Solo itu. Iya, malah ke beberapa klub ya. Samsul, alhamdulillah ya kan. Iya. Oh, iya. Kemudian ada rencana khusus dari Pak Sopati itu menyambut bonek kalau misalkan sampai datang ke Solo itu Mas di waktu besok di Liga 1 atau mungkin bahkan Piala Presiden. Ya kita sama perlakukan sama. Jadi kita ke sana disambut luar biasa. Kita juga nanti teman-teman bonek silakan kita sambut luar biasa juga. Kita karena hubungan kekeluargaan yang luar biasa dengan bonek, bahkan tidak ada sepak bola pun teman-teman bonek yang di wilayah Solo Raya itu juga sering komunikasi dengan kita. Jadi tetap kita siapkan semaksimal mungkin seperti kita datang ke sana kemarin, jamuannya luar biasa, sambutannya luar biasa. Nanti kita koordinasi dengan teman-teman Korwil yang lain dan Dubes, kita koordinasi dengan Pak Sopati Jawa Timur, karena saya juga ada wakil kita di sana, ada wakil Jawa Timur yang ikut koordinasi dengan pihak Panpel kemarin. Jadi kita maksimalkan juga, jangan sampai lah kita kemarin dimaksimalkan, sekarang kita cuma biasa-biasa juga nggak enak juga kan. Apalagi kita orang Jawa, orang Jawa kan menjunjung tinggi kekeluargaan bersama. Bagi kemarin juga ada koreografi khusus untuk Pak Sopati kemarin di tribun itu ya Mas. Terima kasih untuk teman-teman bonek. Di Surabaya kemarin ada yang paling berkesan Mas, dari sambutan bonek itu Mas sendiri, kalau dari pihak Pak Sopati sendiri itu? Ya yang paling pastinya itu ketika kita ada kurang tiket Mas, dari teman-teman bonek mengusahakan Mas, luar biasa sekali. Kita terharu di situ, bahkan apa ya istilahnya itu, yang tidak kita duga. Kita di sini bingung tiket, tapi di sana tenang, kita bantu dari sini. Alhamdulillah. Dan jemputnya pun juga tidak satu kloter Mas. Teman-teman bonek itu setia menunggu Mas. Kan kita ada ketika kita berangkat kan ada beberapa kejadian Mas. Ada 4 bis atau 3 bis kemarin ban pecah Mas. Sampai ada yang 2 kali ya kita kan ada kloter pertama sudah sampai diantar bonek. Bonek apa? Bonek bus atau apa kemarin lupa. Diantar. Kemudian masih ada kloter kedua. Yang pertama 20-an bis. Yang kedua beberapa juga masih di perjalanan juga ditungguin bonek mana kemarin lupa. Karena kan ada kemarin tuh banyak cerita Mas. Ada yang HP-nya ketinggalan, ada yang teman-teman tuh ketinggalan bis, akhirnya ikut rombongan belakangnya untel-untelan. Nah, itu karena seperti itu, karena lamanya kita nggak nonton akhirnya semua ingin nonton. Bahkan komunikasi dengan bonek itu jauh-jauh hari apa yang akan disiapkan itu sudah disampaikan. Bahkan kemarin tuh sudah juga dikampanyekan saat menjaga kebersihan. Kita juga sampaikan, kita juga tuan rumah menjaga kebersihan, kita tamu harus lebih seperti itu. Jadi disiapkan plastiknya juga kemarin. Ya bonek wani resik itu ya Mas, kampanyenya semacam itu. Dan kemarin ada pertandingan juga kan, pertandingan antar supporter yang mungkin tidak diliput di TV, tapi sangat menyenangkan teman-teman kita bisa bermain dengan teman-teman bonek. Kemarin kalau nggak salah Cak Tesi juga main ya Mas. Yang luar biasa, teman-teman yang berkesempatan main alhamdulillah. Banyak yang ingin bermain, tapi kan tidak semuanya turun ya kan. Hanya beberapa saja yang bermain di situ. Dan itu mungkin juga menjadi kesan khusus juga ya Mas, persaudaraan makin erat. Dan harapannya ke depan kita tidak dengan Surabaya saja Mas. Karena kan kita nanti bertemu dengan Jakarta, dengan Malang, dengan Bandung, dengan Borneo, Semarang, dan tim-tim besar lainnya. Jadi supporternya ada, kalau bisa ada ya nanti sebelum pertandingan ada gamenya, ada terus tengah mainan, ada kayak kuis-kuis atau apa itu, tendang penalti, perwakilan dari Pak Sopati dan perwakilan dari tim tuan rumah, kan kita kaya Mas. Mungkin bisa dia mungkin saran lah untuk ke depan semacam itu ya Mas ya. Mas, untuk yang kemarin itu kalau setelah melihat hasil laga sendiri dari pihak bonek seperti apa Mas? Mungkin responnya semacam itu? Ya kalau secara keseluruhan kita tidak bisa menilai satu-satu, tapi ada yang ucapkan selamat. Jadi selamat untuk kemenangan Persis Solo. Kemudian ya hadiah, termasuk hadiah teman-teman Pak Sopati bisa ke sana, kita bisa neribun lagi. Mereka juga menyatakan senang sekali. Kalau masalah pertandingan kan itu bisa dikatakan menang kalah itu wajar.
yang sulit saat ini kan. Kemarin yang baru dimulai itu berkumpul 1 tribun itu yang 2 tahun terakhir kan sulit sekali. Meskipun mulai proses yang cukup panjang dari pembelian tiketnya harus pakai KTP asli, kemudian ada sertifikatnya, booster dan dosis kedua, kemudian masuknya kita harus pakai cek suhu dan yang paling ditunggu-tunggu kan itu. Ya, kalau pertandingan kan kemarin kita juga lihat pertandingan, meskipun lewat TV, tapi kan ketika di lapangan langsung, kalau respon tentang kemarin ya secara tidak langsung, secara umum ya ucapan terima kasih dan senang lah kita bertemu dengan supporter Solo. Intinya hal yang dirindukan itu. Dirindukan. Solo merindukan, Surabaya merindukan. Iya. Sama-sama rindunya. Kemudian Mas, kalau dari lihat kemarin itu sebenarnya apa yang bisa dicontoh oleh Pak Supati dari Bonek untuk dalam hal mendukung tim kesayangan? Semua. Ya, mungkin kekompakannya. Bukan mengesampingkan kalau Pak Supati tidak kompak ya, kompak, tapi mereka lebih kemudian militasi mereka juga, ya kan? Itu kan full itu, ya. Meskipun kembali lagi pertandingan itu pertandingan persahabatan, harapannya kita bisa mengikuti nanti di mana, bahkan sampai masuknya itu kemarin kan berjubel sampai masuknya itu antri kan, Mas. Karena kan saking cintanya Bonek itu dengan Persebaya dan itu bisa kita tiru nanti semoga ke depan setiap pertandingan Persis Solo Manan penuh ya, harapannya seperti itu dan suaranya nyanyi terus kan kemarin ya. Jadi harapannya kita bisa meniru hal-hal yang baik dari Bonek. Dan juga jangan lupa untuk tetap menghargai dan menghormati supporter laut. itu otomatis kemarin nggak ada nyanyi-nyanyi rasis ya secara keseluruhan seperti itu. Kan kemarin juga kalau nggak salah Mas Kaisang dan Mas Kevin juga ikut meribun supporter ya Mas? Iya, Mas Kaisang. Tapi untuk posisinya di mana saya tidak tahu. Saya tahu cuma di VIP itu. Di VIP. Habis itu di mana? Habis tahu-tahu ada yang nongol di supporter ya Mas? Iya. Ada yang posting. Tiba-tiba di bawah ya, dengan Mas Kevin. Tapi dengan kehadiran petinggi Persis semacam itu, respon dari supporter seperti apa Mas mungkin? Ya, istilahnya senang Mas. Setiap supporter, setiap tim ketika ada pejabatnya, itu pasti senang sekali Mas. Karena ibaratnya tuh nyaman lah, nyaman nanti kita mau ngobrol bisa, jadi tidak jauh harus nunggu dulu di Solo. Kemarin sudah datang ya kita yang jarang ketemu dengan owner, dengan Mas Kaisang, kemudian dengan Mas Kevin bisa ketemu ngobrol, itu kan enak dan pemain juga tahu ini pemilik klubnya ada, nah itu kan menambah motivasi. Berarti menambah rasa kepemilikan juga tidak hanya supporter, tapi mungkin bisa warga Solo ya Mas? Iya betul. Mas menurut jenengan tuh Mas apakah kali ini adalah manajemen yang terbaik dibandingkan musim-musim sebelumnya itu Mas? Ya, hitungannya terbaik gimana Mas? Kalau terbaik itu kan dilihat dari prestasi atau dari, karena kan manajemen kan berbeda. Kalau untuk saat ini ya dilihat dari prestasi terbaik Mas, karena kita lolos 3-1 ya kan, dan manajemen ke pemain juga baik, tidak ada tidak ada suara-suara di sosmed. Bukannya kita mengesempatkan manajemen lama, kan semua manajemen kan baik, tapi kan ada kelebihan sedikit lah, tapi ini sudah luar biasa. Dan kalau untuk saat ini manajemen ini terbaik kan dipegang anak-anak muda ini. Anak-anak muda kan istilahnya ya tahu lah apa permintaan teman-teman. Apalagi kan supporter kan didominasi anak-anak muda, seperti Mas Erwin itu kan masih muda, kemudian Mas Brian masih muda, Mas Kaisang, Mas Kevin, Mas Apri, semua kan masih muda. Jadi lebih akrab lah. Jadi kalau bicara ya santai aja. Apalagi Mas Kaisang kan dan Mas Kevin kan kalau di Twitternya kan kita ngikuti kan sering gojekannya ya. Dan dari supporter pun langsung menanggapi semacam mungkin juga guyonan juga ya. Kan cair juga Mas ya. Tidak ada jarak lah. Yang harapan kami itu manajemen nggak ada jarak dengan supporter, ya tetap ada batasan. Tapi kan tidak ada jarak yang jauh. Jadi kalau kita ada sesuatu yang kurang pas dengan tim,
itu kan kita bisa komunikasi langsung. Jadi tidak diteriak-teriakkan di sosial media. Kalau kita apa-apa kita lempar di sosial media kan itu mengumbar aib kita. Kemudian manajemen juga, lah aku enak ini orang ngomong karo aku ngomong karo media, sosial media maksudnya seperti itu. Jadi enaknya seperti itu Mas. Sekarang itu kalau Mas Kevin, Mas Kaisang kan sosial medianya luar biasa, apalagi manajemen yang lain ketika dihubungi selalu langsung responnya cepat sekali. Itu saja. Dan dari pihak manajemen yang sekarang pun juga mengupayakan lingkungan yang mendukung untuk pelatih juga ya Mas ya, kalau bisa dilihat ya Mas ya, pelatih tim juga ya. Dan Coach Jackson kemarin kan juga mengatakan memang dari pelatih, staff dan timnya itu memang nyaman dengan kondisi yang saat ini. Ya kalau nyaman bisa dilihat Mas, menang terus kena nyaman, menang terus kena nyaman ya. Karena kan satu rasa bangganya masuk Liga 1, kemudian kemarin pertandingan dilihat supporter dan manajemen dengan tim pelatih juga dengan owner juga kita perhatikan meskipun kita tidak masuk di dalam ya Mas ya, karena itu rumah tangga manajemen dan owner. Kita lihat dari luarnya harmonis sekali. Karena kalau kita masuk itu sudah berbeda ranah, kita sebatas pagar tribun aja lah. Udah tahu batasnya mana ya, harus koridor-koridornya udah tahu lah ya Mas ya. Kita nggak mau masuk terlalu dalam. Yang penting tim ini aman, tim ini nyaman, ada kemenangan, tidak ada sesuatu permasalahan. Kalaupun ada sesuatu permasalahan diselesaikan dengan baik-baik. Syukur-syukur juga bisa berprestasi juga ya Mas ya. Oh iya. Harapannya prestasi terus Mas, tidak di liga. Yang terdekat mungkin Piala Presiden besok. Dan besok rencananya tadi saya sempat baca itu Coach Jackson pengen uji coba lagi sebelum nanti. Harapannya nanti main di Solo Mas. Oh gitu ya. Harapannya semacam itu ya Mas. Harapannya. Jadi teman-teman Solo karena kan kemarin terbatas kota. Nah kemarin sudah 2000 dari manajemen, kemudian kita juga dapat kota 1000. Itu hampir 5.000 sampai 6.000. Padahal Mas dan supporter Solo yang lain itu kan banyak sekali Mas, karena kan ada beberapa juga komunitas supporter. Jadi kita tidak menutup mata juga. Di Solo kan ada Pasopati, ada Surakarta, kita saling menghargai, kita saling berbagi. Jadi kan kita juga kenal. Iya. Kalau bisa di Solo sekalian pemanasan lah bagi supporter ya Mas. Yang kemarin nggak bisa lihat, besok bisa lihat bareng-bareng. Jadi bisa yang suaranya biasanya keras, pelan 2 tahun, kita keluarkan lagi lah besok. Kemarin banyak yang suara agak gerah Mas. Karena lama 2 tahun kita nggak berteriak. Kalau berteriak-teriak sendiri kan ya gimana? Paling plong itu memang berteriak ketika nonton bola. Di stadion nonton kebanggaan lah. Harapannya itu tadi mainnya di Manahan. Semua bisa menonton dan Pasopati juga betul-betul terobati. Karena kita baru main di mana tuh melihat kelihatannya baru sekali saat presidennya Mas Rio ada salah itu, ya kan? Sama Persib Bandung itu luar biasa pembukaan. Ingin merasakan animo yang seperti itu lagi, suasana seperti itu lagi. Ya, apalagi kan setelah renovasi dan belum sempat juga ya Mas renovasi itu Mas ya. Sekaligus untuk persiapan nanti panpel seperti apa teknisnya, supporter dapat tiketnya seperti apa, sekaligus untuk menghadapi Liga 1. Ya itu tadi. Kenapa kok harapannya main di mana ya? Untuk teknisnya seperti apa nanti biar diterapkan. Biar lebih bisa mungkin lebih top lagi kalau kalau misalnya ada kekurangan mungkin langsung evaluasi di situ ya Mas. Ya, memang semua harus butuh evaluasi Mas. Tidak ada satu event tanpa evaluasi, pasti ada evaluasi. Karena dengan evaluasi kita tahu mana yang harus diperbaiki. Kalau suruh sempurna di dunia ini kita nggak ada yang sempurna, tapi berusaha untuk sempurna masih bisa. Mas, untuk harapannya untuk ke depan bagi Persis Solo itu seperti apa Mas dari supporter jenengan dari Persis supporter? Ya kalau harapannya untuk Persis Solo ya selalu konsisten Mas dan permainan. Jadi ada kemenangan. Ya meskipun imbang, tapi permainan tidak menjenuhkan Mas. Ya kita kan di samping harapan kita kemenangan, yang kita tonton kan juga permainan Mas. Dan permainannya jelek, jelek kalah susah Mas. Enaknya gimana menaikkan tensi kita, mumet lah. Akhirnya
tidak terkontrol, jari-jari kita Jari yang juga langsung bermain, Nah, ya. itu yang nanti memperkeruh suasana. Pemain butuh support, tapi malah teman-teman yang mungkin kecewa dengan permainan menyerang lewat sosial media. Kejadian kemarin itu waktu Liga 8 besar atau berapa tuh kemarin? Waktu kalah sama Jogja itu. Nah, itu kan akhirnya pemain kan ada yang istilahnya ya bukan mengeluh ya, curhat kok gini, padahal kita betul-betul berjuang semaksimal mungkin. Nah, kan pemain yang di tribun nggak tahu kondisi juga yang di lapangan. Di lapangan juga ada tekanan, harus menang, harus support dan sebagainya. Jadi harapannya konsisten dan harapannya juga kepada Jackson, kepada Coach Jackson, transaksi pemainnya. Jadi ada pemain yang dari awal ataupun pengganti tidak jauh beda lah, Mas. Jadi bagi kami itu, jadi seandainya pemain A capek ataupun cedera, penggantinya juga sepadan lah, Mas. Jadi jangan ibaratnya bagaikan langit dan bumi nyemplung sekali, Mas. Nah, itu kasihan nanti malah di bulan-bulanan nanti ya, kita juga sama-sama manusia kan, pemain ketika dihajar di sosial media kan mental, apalagi kalau punya keluarga lah itu luar biasa. Dan mungkin juga bisa mengaruh juga ya, Mas. Oh iya, pengaruh, kedepannya pengaruh. Dan harapannya tidak ada kalimat yang menang di ujo-ujo, yang kalah di entek-entek ini sosial media lah. Itu tidak pemain saja, kita saja ketika diajar secara pribadi, ajar di sosial media juga tidak mau kita harus akui mental kita agak turun. Iya. Oke, gitu dulu Mas Isna untuk podcast hari ini. Siap. Terima kasih untuk telah datang di sini, Mas Isna. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Siap Mas, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.